Hai sahabat wanita pecinta kopi dan Bias FM, jumpa lagi ya malam hari. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kali ini kita bakalan sharing bareng sama Om Fajar Siddiq ya, salah satu kurator lukisan dan seorang penulis senior yang udah lama banget wanita pecinta kopi sama Bias FM itu mau ketemu. Dan kebetulan kemarin di acara pameran lukisannya Amor Pandawa 5, karena mungkin ini telah dijodohkan sama Tuhan, jadi kita bisa bertemu dan bisa sharing bareng tentang puisi, tentang sajak, tentang masalah penulisan dan apa sih kurangnya sebuah penulisan itu. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana, tetap setia dengerin YouTube channelnya Wanita Pecinta Kopi. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Saya lagi berusaha bikin novel. Wis, baru sampai nih kayaknya. Pemanasan di sore hari. Masih belajar sih Om, masih belajar. Belajar apa? Mencintai ibu ya? Belajar kangen sama kamu. Kasih sini. Baru nongol kita udah mau pulang. Soalnya diajarin kan kemarin. Ini korek nih. Saya ada kan. Kamu sedang proses ke apa? Cerpen, puisi? Puisi udah Om, kemarin udah nerbitin 2 buku Sama puisi. Sama Teman-teman penerbit Paditri Karya, Di mana? komunitas teman-teman di Jakarta. Kamu dari UNJ? Enggak, aku belajar sendiri, tidak dari mana-mana. Hanya ingin belajar dan belajar, itu aja sih Om. Emang senang nulis, emang senang nulis. Apa sih, mengungkapkan sesuatu itu dengan kata-kata. Kalau dulu tahun 90-an itu ada teman-teman muda yang kayak kamu itu pengen bergabung menjadi penyair, menjadi penulis. Itu kumpulnya di tim. Ada namanya payung-payung tuh di tim itu, di mana tenda-tenda kafe-kafe itu buka dari sore kayak gini sampai malam. Di jam 9 jam sebelum mereka udah tutup, ada restoran juga di tim yang lama. Nah itu orang-orang kayak kamu tuh selalu mendekat pada sastrawan-sastrawan yang sekarang papan atas itu, Sutarji, Kasum, Bahri, ya siapa aja ya, dari mulai Leon Agusta, semua dewa-dewanya sastra ada semua di sini. Dari Cerpenis, Bang Hamsat Rangkuti, Danarto, itu om-om saya semua itu, ya saya sebut tadi, Profesor Dr. Abdul Hadwe, sampai yang muda-muda di bawahnya Nirwan Dewanto, ya, penyair Sito Seringi, Ayu Tami belum menang prosaiknya, anggap dia belum, karya pertama dia itu membuat dia dikenal sebagai novelis. Iya. Karena dia ikut semacam sayembara penulisan prosa. Oh, prosa. Novelnya terpilih, pada akhirnya direkrut oleh Gunawan Muhammad. Pada saat itu sedang bikin komunitas yang namanya Komunitas Sultan Kayu yang sekarang jadi Salihara. Dari yang Sultan Kayu pindah menjadi Salihara. Ya sekarang sih kalau kayak pertemuan acara pembelajaran sastra itu jarang banget Om. Sebenarnya enggak ya. Jadi dulu gitu. Dulu ada program dari Pusat Bahasa itu memberikan pembelajaran pengenalan sastra di sekolah-sekolah, baik yang sekolah yang ada di Jakarta sampai yang se-Indonesia Raya itu didatengin. Jadi para sastrawan yang ini digilir ngasih workshop ke kota-kota di beberapa kota di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Jadi sudah ada 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu udah ada. Kaderisasi itu sudah muncul. Yang kedua, dulu ada komunitas-komunitas sastra di kayak misalnya yang di Jakarta Selatan, kemudian di Senen, ya, kemudian di Tanjung Priok itu ada komunitas-komunitas sastra di sanggar-sanggar. Iya. Nah, mereka tuh rata-rata dibentuk di situ, nanti dalam forum perlombaan atau baca puisi, mencari penyair bibit baru, di situ diadu. Iya. Di tim. Nah, Nah sekarang sudah bergeser menjadi komunitas. Jadi komunitas. Nah kekuatan komunitas itu apabila digawangi oleh seorang penulis senior, tapi kualitas sastranya di bawah standar,
pengaruhnya pada kaderisasi. Iya betul. Maka penulisan puisi mereka, Iya gitu-gitu nah aja. ya udah selesai. Pasti jatuhnya Ya, kalau- bunga perasaan dan Iya. patah hati gitu. Liris. Iya liris. Kalau nanti kalau kredonya dia kayak model-model apa pamflet, Iya. kayaknya wah Iya. kayak demonstran. Demonstran. Esensi menulis puisi itu sebenarnya adalah esensi seorang yang belajar Betul. bagaimana membuat kata-kata indah gitu dalam bahasa puisi. Indah itu relatif. Iya. Tidak ada kriteria sampai hari ini bisa menyebut bahwa oh puisi dia jelek. Iya, semua karya itu menurut saya bagus Om. Sah-sah saja. Iya. Cuma yang perlu dipelajari untuk orang menjadi seorang penyanyi. Kalau menulis oke. Menjadi penyanyi, menjadi novelis, perbendaraannya harus melalui studi. Iya betul. Jadi kalau kamu mau compare pengetahuan kamu, harus membaca karya dunia. Iya. Kamu harus belajar siapa tuh Pablo Neruda. Iya. Kamu harus belajar Nietzsche, kamu harus belajar Sartre, ya. Kamu harus belajar karya-karya klasik, ya. Iya. Semuanya harus dipelajari. Leo Tolstoy yang liris seperti di Rusia misalnya. Nah, kemudian belajar model nyantri, datengin sasaran senior, Iya. ngobrol, cari tahu. Nah, nggak banyak lagi generasi muda yang seperti itu. Nah gini Om, masalahnya nih kebetulan saya kan ada pelapor untuk bikin buku gratis buat teman-teman yang misalnya mau bikin buku tapi dananya nggak cukup, saya biayain sendiri gitu kan buat Oh, kamu punya penerbitannya. publisik? Iya, bekerja sama publisin temen sih, Ladip Trikarya. Jadi istilahnya nih gini nih, kita kadang mau ngundang kurator atau misalkan mau ngundang yang udah senior itu, tapi teman-teman yang dibawa ini tuh satu lagi faktornya, pasti faktornya adalah keuangan. Itu di mana-mana itu saya lihat. Saya aja Om udah bikinin mereka buku gratis, istilahnya saya sudah bikinin terbitin buku Nuntut gratis ini, nuntut itu. buat beli buku karyanya sendiri aja nggak bisa loh. Itu kendalanya di situ ada apa, makanya saya aduh gimana ya teman-teman sastra ya istilahnya. Kamu kayak tahu gitu. kenapa itu terjadi? Iya, pingin ada masukan dari seorang senior. Ya enggak lah, saya enggak senior. Kita sharing. Iya, sharing. aja. Dalam sharing itu saya kira orang tidak ada batasan Iya. senior junior, yang ada kan paham kebersamaan. Iya. Dan pengetahuan itu kan kalau dalam keilmuan itu semakin kita berbagi keilmuan secara edukasi kan bagus. Iya. Karena kita menularkan energi positif ke orang lain supaya orang bisa lebih baik dari sebelumnya. Fondasi yang perlu dipakai untuk bisa masuk dalam pola mindset berpikir yang sehat seorang penulis kreator, dia harus punya proses kreatif berpikir. Kedua, bacaan, karena bacaan itu yang melahirkan experience kamu mau kemana sesuai dengan karakter pilihan. Kamu mau jadi cerpenis, kamu menjadi seorang penyair puisi, menciptakan puisi, kamu mau menjadi seorang novelis misalnya, itu cuma pilihan. Nah, tapi orang mempelajari dulu prosesnya. Tidak ada yang masa loncat begitu saja. Semuanya ada proses kayak step by step. Harus dilewati ini. Kalau harus nyantre ya nyantre, gitu loh. Kalau tidak harus formil, katakanlah tidak sekolah dari bidang keilmuan seperti fakultas sastra gitu, dia bisa belajar secara pribadi mandiri ya. Sementara dia yang penting dia dalam prinsipnya punya progres, itu aja. Kalau prinsip yang paling itu adalah bacaan, karena bacaan itu adalah perbendaharaan pengetahuan kita. Bagaimana kamu menciptakan sebuah diksi kalau kamu tidak paham alfabetnya dari A sampai Z gitu, termasuk Kasana, penyair ya, jangan cuma melihat Khairil Anwar. Banyak karya-karya puisi di periode-periode sebelumnya yang disayangkan dalam periode sastra Indonesia itu satu cacat, kaderisasinya lambat. Ya, betul. Kedua, ego, super ego tokoh-tokoh di periode itu tidak menularkan sikap untuk menerima keterbukaan munculnya generasi muda. Ingin menjadi sosok yang menjadi center pada masa itu, mercusuarnya.
selalu begitu. Makanya akhirnya kan goyah itu pada saat 66 itu, ketika muncul kebangkitan reformasi, bukan reformasi, kebangkitan semangat Orde Baru dari tradisi yang sudah terlalu lama tidak ada estafetnya, tidak ada giliran atau membangun kader-kader. Nah, munculnya Taman Nasional Marzuki itu muncullah puncak-puncak prestasi tadi, di mana para seniman budaya punya kesadaran untuk membangun satu Pranata yang pada akhirnya sekarang kita nikmatin ini. Nah, cuma itu prosesnya betul-betul melalui proses yang baik, maka hasil kualitas generasi itu bagus gitu. Dipilih melalui lomba baca puisi, udah kayak Neno Warisman, Yose Rizal Manua itu. Ketika dia muncul itu dari prestasi-proses seperti itu, adanya sanggar-sanggar tadi, muncul teater, muncul penyair ya, ada yang akhirnya mandiri, mereka menjadi penulis-penulis yang memilih sesuai dengan profesi mereka. Itulah kendalanya, kadang saya bilang penulisnya sendiri tidak bisa menghargai karyanya sendiri gitu loh, untuk membeli bukunya sendiri alasannya pasti nggak ada uang gitu loh, Karena mentalnya maaf. Ya. Makanya saya sering berpikir, apakah cuma sekedar hobi atau cuma ini gitu loh. Jadi gini, ini soal kualitas SDM. Kader-kader yang diambil dari sanggar itu, kadang-kadang ketika muda prosesnya menjadi seniman itu jadi nyeniman. Akhirnya terlalu lama kehidupan ekonominya nggak terpikirkan. Akhirnya dia tidak punya alat pertahanan untuk survival dan tidak bekerja keras. Kamu jumpain deh penulis-penulis yang sekarang ini. Kalau mereka terpilih, rata-rata mereka sekolahnya baik, dari kalangan berada. Ya, jadi ketutular dari pengetahuan itu sampai kepada mereka itu dalam proses tuntunan yang lengkap gitu loh. Di rumah ada perpustakaan keluarga. Jadi kemudian menemukan orang-orang yang tepat ketika mereka bisa menemukan, oh ya saya cocok dengan ini gitu ya. Pada akhirnya mereka menemukan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Kalau sekarang udah nggak ada, udah banyak yang nggak ada. Jadi orang-orang yang berkualitas itu satu persatu pergi, meninggal. Ya, akhirnya diganti oleh kader-kader selanjutnya yang kualitasnya di bawah standar. Nah, kalau dia mengedukasi yang di bawahnya kayak apa hasilnya? Itulah yang sekarang ini terjadi. Nah, sementara dunia penulisan itu punya cermin yang berbeda-beda. Nah, banyak, kalau dulu orang dibangun melalui sanggaran, sekarang dengan komunitas. Nah, banyak penyair-penyair yang pada akhirnya kualitas sastranya sangat buruk menerbitkan karya-karya itu atas dasar kebersamaan. Tujuannya baik sebagai landasan literasi, tapi ada beberapa sisi kelemahan di mana tidak melibatkan editor yang mumpuni. Jadi kadang-kadang ibaratnya kalau ada senior menulis di situ kata pengantar itu cuma kata belanja aja, hanya pelengkap untuk manis-manis bahwa buku itu bisa mendongkrak. Terus ada komunitas yang punya uang, pada akhirnya mereka menyimpang dengan uang itu, mereka gunakan mengatur sistem, bahkan selera seni itu ditentukan juga yang sebenarnya belum layak muncul, kemudian dia menjadi hebat karena diproklamirkan oleh orang-orang yang punya kapabilitas menentukan. Nah, itu juga nggak sehat. Nah, yang muda-muda tersesat di antara alam tadi, antara senior yang sudah jadi kelakuannya kayak begitu, antara junior melihat contoh-contoh yang salah, sementara contoh yang baik-baik itu tersembunyi masih ada. Ya, saya kan, Dan rata-rata mereka sudah established, sombong pula. kayak saya kan kadang sering ngadain event kayak literasi Di mana? untuk di aplikasi-aplikasi gitu kan Om. Oke. Di aplikasi-aplikasi kadang tuh juri-juri yang mereka pilih itu dari aplikasi itu tuh kadang ini puisi baru kayak gini, puisi lama itu masih diperdebatkan. Harusnya kalau event kayak gitu nggak usah diperdebatkan lagi, menyatu istilahnya. Nah, sastra kalau kamu- itu menyatu. Kalau kamu mau Gitu. menciptakan mindset begitu, Iya. harusnya ada satu konsep yang bisa mewakili yang namanya kebersamaan. Iya, Jadi gini,
Kalau Istilahnya toh tuh- ada senior di situ, itu hanya ingin memacu atau menjadi trigger untuk memberi kesempatan pada generasi itu untuk tampil, diberikan panggung. Iya. Nah, itu tugas orang-orang dulu begitu pada mereka yang sekarang. Maka sayang banget kalau mereka memanfaatkan poin itu. Sorry to say, banyak orang-orang yang katakan senior, padahal ketika melihat penyanyi-penyanyi muda malah dipacari. Apa? Dunia yang tadi bersih, bergabung sama orang-orang petualang tadi, Iya. akhirnya nggak punya cerminan lagi. Terus gimana orang mau mencontoh yang baik? Nah, karya sastra itu kan sumber kehidupan, di mana orang dimanusiakan oleh penyiasat. Ya, empati, ya. Seni kan tujuannya itu, something forgiven, sesuatu yang terberi. Bagaimana kalau dikutori oleh jiwa-jiwa yang kotor? Gimana bisa menghadirkan kader yang baik? Kalau yang menuntunkan dia orang yang tersesat juga, yang opportunity, siapa yang bisa jadi contoh? Sementara selera-selera di panggung atas itu sudah ditentukan oleh parameter yang sudah dibentuk. Ini tragis. Sekarang kamu lihat lomba baca puisi yang dimenangkan orang itu saja. Iya, saya juga gitu. Jurinya itu saja, saja. seleranya dia terus. Iya. Sementara mereka udah tua, udah nggak punya penghasilannya, ada satu lagi dengan sistem. Saya udah berkali-kali tuh ngomong Saya pada juga setuju soal itu, Om. Itu aja dan tidak memberikan kesempatan pada yang lain untuk berkembang. Jadi itu aja lingkarannya. mereka qualified, tiba-tiba di sharing terakhir turun. Iya. Benar. Terus Sering kayak gitu. puisi yang baik itu yang kayak apa? Mentang-mentang juri utamanya orang Riau yang dipandangin orang Riau. Itu deh. Orang Kemudian Jawa Barat ya Jawa Barat. yang siapa yang berkuasa di iya, komite? Iya, sponsornya kuat orang daerah mana itu yang harus ini. Pasti Anomali begitu. yang muncul di itu kaum opportunity di dunia sastra seni rupa itu sama masih banyak. Jadi jangan khawatir. Jadi selama masih ada orang baik meluruskan jalan tegak dan proses perjuangan, ya lanjutkan aja dengan cara itu. Aduh, buat teman-teman thank you banget masih tetap setia di channelnya Wanita Pecinta Kopi. Itulah sekilas bincang bareng, sharing bareng sama Om Fajar Sidik. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Teruslah menulis dan tulislah apa yang membuat kalian bahagia, apa yang menjadi ketulusan hati dan pikiran kalian. Salam hangat secangkir kopi, see you next time. Salam sayang selalu, jangan lupa untuk bahagia.